baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini ya. Masih semangat? Semangat. Oke, jadi saya kalau bilang semangat, teman-teman jawabnya semangat, semangat, semangat luar biasa ya. Ya. Oke, semangat. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali ini semangatnya. Oke, kita lanjut materi kita selanjutnya. Lanjutnya dari kemarin ya. Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Sebelumnya nama saya Siti Jariah, biasa dipanggil si J atau si Ja boleh. Mau panggil si J, mau panggil Siti, mau panggil Jariah, kakak atau mbak boleh, bebas ya. Oke. Saya lahir di Petaring 2 pada tanggal 2 Februari. Mohon maaf. Pada tanggal 2 Februari tahun 2000. Alamat di Jalan Gunung Agung RT 5, Desa Petaring 2, Kecamatan Kainhilir, Kabupaten Pulau Besar. Instansi saya bekerja di LPK Karya Mandiri sebagai instruktur selama kurang lebih 5 tahun. Dari tahun 2017 ya sampai sekarang. Di situ ada nomor HP saya. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh WA saya, CP saya ya. Ada alamat email juga. Nanti semisal ada tugas tambahan yang saya kirimkan lewat email, saya dikirimkan kembali lewat email saya ya. Jadi saya akan mulai. Kita lanjut ya. Oke, selamat pagi nih. Siapa yang nggak hadir kira-kira hari ini? Ini bertiga aja. Saya absen dulu ya. Oke. Oke, Meli. Hadir. Oke. Pipi. Hadir. Oke, Laras. Hadir. Oke, bertiga hadir semua ya. Kita lanjut. Oke. Di sini ada K3, keselamatan kerja dan peraturan selama di ruang kelas. Untuk K3 dulu. Ini kebetulan kelas kita kan dipenuhi oleh kabel-kabel ya. Di bawah meja itu banyak banget kabel yang semrawut ya teman-teman. Jadi nanti kalau duduk perhatikan kakinya, jangan digoyang-goyang ke sana kemari, jangan nyenggol kabel tuh, takutnya kalau ada yang konslet ya. Kita tidak menginginkan hal-hal di luar terjadi apapun gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kita harus hati-hati juga. Kalau teman-teman mendengar suara kabel yang konslet, kan ada kan suaranya biasanya krek gitu ya, itu segera melapor ke saya ya. Jangan diam aja, nanti takutnya nih kita deket banget soal sama listrik ya. Oke. Kalau semisal ya nauzubillah ya, kalau semisal ada bencana alam atau kebakaran atau kabel yang terbakar, itu langsung teman-teman bisa lari keluar, ada jalur titik kumpul di luar, lalu ada ambil itu gas pemadam, ada ya. Kami sediakan di luar ruangan. Oke. Untuk peraturan selama proses belajar mengajar nih, ada yang merokok? Nggak ada aman ya. Dilarang merokok. Oke. Dilarang tidur teman-teman. Jadi kalau semisal materi dijelaskan, jangan tidur ya. Ya, Oke, Pak. oke. Ya. Jangan ada yang main handphone pada saat materi diterangkan. Baik, Kak. Ya, jangan ada yang bawa makanan atau minuman, takutnya nanti kalau tumpah terkena keyboard atau layar monitor komputer kita, repot ya jadinya. Nanti kalau mau makan minum ketika jam istirahat, ya. Baik, Kak. Jangan ada bisik-bisik. Kalau bisik mau tanya sesuatu nggak apa-apa, tanyakan aja. Kalau misal saya masih menjelaskan, langsung tanya, Kak ini gimana, langsung saya jawab. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke.
Dan tayangkan sampai sini. Siap Kak, tidak ada. Aman ya? Aman. Oke. Lanjut nih. Oke. Maukah mengingat masa lalu? Enggak. Ya, jangan. Kita ingat materi yang kemarin aja deh, terkait teks element, lalu ada format data, teks, dan number, lalu ada presisi, tanda ribuan dan pecahan. Ada yang masih ingat presisi ini, tanda ribuan dan pecahan ini? Atau spesifiknya ketika kita menulis nominal di dalam sel Excel, apa yang perlu diperhatikan? Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Ya. Untuk penulisan nominal jangan menggunakan RP atau titik. Ya, untuk penulisan nominal di dalam sel Excel jangan menggunakan atau tidak disarankan ya menggunakan RP ataupun titik, karena nanti dia pengaruh pada saat kita memasukkan rumus atau formula. Bisa nggak baca itu ya? Terkait teks elemen ada yang masih ingat teks elemen? Ayo, tentang perataan. Yang berdua nih nyata atau enggak kemarin nih? Oke, nggak apa ya. Perataan, baik itu rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata tengah antar atas bawah, dan selebihnya atas lainnya ya. Jadi, untuk format data, teks, data dan number nih. Ini sudah jelas ya, number untuk angka, teks untuk huruf, data untuk tanggal. Ya, aduh semangat nih, semangat gak? Semangat. Oke. Kita lanjutkan nih. Ya. Lanjut ya. Ya, Mohon maaf nih, Kak. saya sedikit batuk. Oke, untuk materi ini, cara mengaplikasikan fitur-fitur kolom dan baris sesuai kebutuhan pengguna. Ini judul materi kita pada sore hari ini. Di situ ada unit kompetensi karena kita sistemnya PBK ya. Ada unit kompetensinya nih. Judulnya menggunakan perangkat lunak lembar sebar atau spreadsheet tingkat dasar, bisa ada kode unitnya juga. J.63O PR 00.005.2. Roadmap pelatihan, di situ ada analisis kebutuhan pelatihan sehingga kita bisa berada di program pelatihan Microsoft Office Excel 2010 ya. Setelah ada juga unit kompetensi, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita mengambil untuk kode unit J63OPR 00.005.02. Judulnya menggunakan perangkat lunak lembar sebar spreadsheet tingkat dasar yang terdiri dari 3 elemen ya. Kita ambil elemen yang kedua yaitu elemen kompetensi, melakukan editing sederhana atas kolom dan baris. Lalu KUK, kriteria kerjanya ada fitur-fitur kolom dan baris diaplikasikan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu judul materi kita pada sore hari ini adalah cara mengaplikasikan fitur-fitur kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sampai sini ada yang tanyakan? Siap, tidak ada. Lanjut ya. Lanjut. Maaf nih, suaranya agak serak. Oke, kita ke tujuan dan manfaat. Di situ ada tujuan peserta dapat. Ini gini teman-teman. Setelah teman-teman mengikuti pelatihan ini, tujuannya supaya teman-teman bisa menjelaskan cara mengaplikasikan fitur-fitur kolom dan baris dalam aplikasi Office Excel sesuai dengan data yang dibutuhkan. Manfaatnya apa? Diharapkan memberikan manfaat sehingga teman-teman semua nih mampu membuat tabel pada data Excel sesuai dengan kebutuhan. Jadi tabel apapun bentuknya nanti bisa teman-teman aplikasikan gitu ya. Lanjut. Oke. Sebelum kita ke materi nih, ada yang tanyakan nggak? Aman? Yakin? Yakin. Oke. Kalau sudah, kita ke materi. Sebelum mengawali materi kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita menyiapkan nih. Sudah siap
materi pertama ada merubah ukuran kolom. Jadi ini langkah-langkahnya ya teman-teman. Pada saat kita membuka lembar kerja Office Excel, di situ terdapat baris dan kolom. Sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi kalau kita mau memasukkan data ke dalam kolom, tuh sekira kolomnya terlalu kecil, boleh kita lebarkan gitu ya. Caranya gimana? Letakkan pointer di pembatas kolom yang ingin dirubah ukurannya, lalu gerak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah itu dia. Jadi nanti ketika kita hendak melebarkan kolom, itu nanti waktu kita tunjuk nih di pembatas kolom ini ya, nanti muncul nih fitur yang seperti ini. Kursor kita berubah seperti ini. Ketika sudah berubah jadi seperti ini, kita tarik atau geser ke sebelah kanan. Itu dia untuk melebarkan atau mengecilkan kolom. Kalau mengecilkan, geser ke kiri. Oke, jelas ya? Jelas. Terkait kolom ada yang tanyakan? Siap, tidak ada. Aman ya? Aman. Oke. Kita lanjut nih. Merubah ukuran baris. Ada yang tahu kalau kolom tadi lebarkannya ke sebelah kanan, kalau baris melebarkannya ke bawah. Oke. Sama, letakkan pointer di pembatas baris yang ingin dirubah ukurannya, lalu tarik atau gerak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kalau semisal mau di persempit barisnya, lebarkan atau tarik ke atas. Kalau mau dilebarkan, tarik ke Bawah. Kita tahu perbedaannya ya? Iya, Kak. Lanjut gak nih? Lanjut. Oke, lanjut. Untuk membuat garis tabel, blok seluruh sel yang ingin diberi garis tabel, lalu klik border, pilih all border. Sini ada contohnya teman-teman. Ketika kita mau buat tabel nih, kan umumnya Excel itu hanya gambaran sel ya. Ya, Kak. Garis tabelnya belum ada. Sebelum kita buat sendiri atau sebelum kita format membuat garis tabel. Jadi ketika kita membuat tabel, di blok tuh selnya, masuk ke border, lalu pilih all border. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Kak. Yakin ya? Yakin. Lanjut ya berarti. Lanjut. Oke. Membuat arsiran dan warna atau shading pada sel aktif. Di sini kalau untuk arsir dan warna shading, dia tempatnya sama ya teman-teman. Ada di format sel. Di sini ada gambarannya nih. Kalau kita mau membuat warna shading, kita bisa blok selnya, lalu masuk ke format sel. Nanti di bagian sini, ini ada warna kan? Ya, Kak. Itu untuk warna background. Jadi kalau kita klik warna merah, sel yang kita blok tadi berubah menjadi warna merah. Kalau untuk sel yang diarsir, kita masuknya ke pattern style di sini teman-teman. Itu. Kalau mau diwarnai, masuk lagi di atasnya pattern color namanya. Sebelum kita warnai, dia otomatis berubah warna hitam ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, Kak. Yakin ya? Yakin. Oke. Lanjut nih. Kesimpulan. Ini dia keseluruhan materi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk merubah ukuran kolom, merubah ukuran baris, membuat garis tabel, membuat arsir dan warna shading pada sel aktif. Sudah? Sudah, Kak. Aman? Aman. Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke aplikasi nih. Ada soal teman-teman. 1. Bagaimana cara membuat garis tabel dan memberi warna pada sel? Yang kedua, cara membuat daerah arsir di sel. Oke. Ini saya kasih waktu berpikir nih teman-teman. Silakan. Masih ingatkah? Ini terkait materi kita tadi semua ya. Kalau teman-teman menyimak, pasti teman-teman bisa menjawab. Ada 2 soal aja kok, nggak banyak.
Bagaimana cara membuat garis tabel, memberi warna sel, dan memberi arsiran pada sel. Ada yang bisa jawab? Ya, Meli, gimana? Cara membuat garis tabel? Cara pembuatan tabel, blok sel, Oke, masuk border, oke. pilih all border. All border, oke baik. Mulai. Kita upload ini untuk jawaban Meli. Lagi, untuk memberi warna sel, ada yang mau jawab? Saya Kak. Oke, Laras. Blok sel, Oke. masuk ke format sel, Ya. pilih menu fill, Oke, menu fill. bagian background untuk warna sel dan pattern style untuk arsil. Oke, ini lanjut nih, langsung dijawab dua-duanya nih. Kita lagi, kita upload buat Laras. Padahal tadi yang ditanyakan warna sel aja ya, dijawab sedaerah arsirnya. Oke, Hani semangatnya nih, nggak apa-apa. Kita lanjut. Saya akan beri tugas atau evaluasi pembelajaran. Ada waktunya ya, 3 menit. Untuk tugas evaluasi ada soal PG dan esai. Di situ cuma ada 3 PG dan 2 esai, teman-teman. Jadi saya yakin teman-teman bisa menjawab semuanya. Oke? Silakan, PG-nya bisa dilingkari, esainya bisa ditulis. Tulisnya di mana? Di bawahnya aja nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan ke saya lagi. Jadi ya. Saya kasih waktunya teman-teman ya. Ya Kak. 3 menit dimulai dari sekarang. Enak aja kok itu. Terkait materi yang kita bahas aja itu. Ya nggak? Ya. Berapa habis teman-teman? Sudah ya? Dikumpulkan kembali. Saya ambil kembali. Ya. Oke. Nanti akan saya cek ya soal dari teman-teman ya. Kita lanjut ya. Lanjut Kak. Oke, ada tugas tambahan nih. Buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara melebarkan kolom dan baris di lembar kerja Excel. Berarti teman-teman nanti membuat rangkuman bagaimana cara melebarkan kolom dan baris di luar materi yang kita bahas tadi. Selain cara yang tadi, karena ada cara teman-teman. Yang pertama tadi kan gerak pembatas kolom dan baris. Ada cara yang kedua. Yang teman-teman buat rangkumannya, dibuat dalam soft copy, dikumpulkannya pertemuan selanjutnya. Ya, Baik Kak. ada yang tanyakan terkait tugas nih? Ada. Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah, terima kasih. Aplaus dulu buat kita. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat tersampaikan dengan baik ya, dapat Amin. diserap, dapat bermanfaat. Jadi ke depan pertemuan selanjutnya kita akan kilas sedikit ya terkait materi hari ini. Jadi teman-teman harus bisa ingat nih, karena kita bersinggungan, nyambung, sambung menyambung jadi satu nih nanti ya. Oke, selesai. Oke, silakan teman-teman untuk merapikan alat tulisnya, merapikan tempat duduk, kita persiapan mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.